Hai, selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk adik-adik di rumah. Lause pada hari ini sangat gembira kita bisa bersekolah minggu, meskipun di rumah kita masing-masing. Tadi, Lause mau ngajak adik-adik sebelum mulai, kita mau tenangkan diri, kita mau berdoa, kita mohon Tuhan pimpin kita dalam sekolah minggu kita hari ini. Oke, adik-adik siap? Ya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari Minggu ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan bersekolah minggu ya Bapa. Meski kami tidak di gereja ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau bersama-sama dengan kami setiap saat ya Bapa. Meskipun di rumah kami masing-masing Tuhan, kami mau dengan segenap hati Tuhan bersekolah minggu, kami mendengarkan firman-Mu, yang membaca firman-Mu. Kami mau memuji Tuhan. Tuhan berkati Roh Kudus pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita tadi berkata bahwa Tuhan itu senantiasa beserta kita dimanapun kita berada. Dia adalah Tuhan yang Immanuel, Allah beserta kita. Langsung ngajak nyanyikan sebuah lagu, Yesus besertaku. Mari sama-sama ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ingat adik-adik ya, Tuhan beserta dengan kita dimanapun kita berada. Jadi adik nggak perlu takut, karena Dia Allah yang beserta kita. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, Tuhan ingin kita itu senantiasa bersukacita. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan mau kita selalu bersukacita. Oke? Kita nyanyikan sebuah lagu, Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang
yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Rasul mengajak kita nyanyikan sebuah lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman Tuhan itu udah terang ya Tuhan. Pelita itu udah terang. Jadi ketika kita berjalan di arah yang salah, firman Tuhan memperingatkan kita melalui Roh Kudus. Jadi kita mau nyanyikan lagu ini dan kita mau dengan sepenuh hati sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagunya bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
Oke adik-adik semua, yuk sekarang sudah duduk dengan baik. Sekarang kita ambil sikap berdoa. Ikuti Lause berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami boleh bersekolah minggu hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, gimana kabarnya sekarang nih? Lause harap semuanya baik-baik saja ya. Semuanya masih sehat-sehat dan suka cita. Nah adik-adik sekarang kita siapa sih ini? Sebentar ya adik-adik, kayaknya ada yang minta dibukain pintu tuh ya, mencet-mencet bel terus ya. Tunggu sebentar ya, maaf nih jadi terganggu ya. Lause periksa dulu ya. Halo, ada apa ya Pak? Siang Pak, ini saya mau nganterin paket untuk Bapak. Iya ini paketnya. Oh oke. Makasih banyak ya Pak. Terus tolong ini boleh ditandatangan dulu Pak. Oh oke. Sebentar. Oke, ini Pak. Oke, makasih banyak Pak. Saya pamit. Oke, makasih ya Pak. Hati-hati di jalan. Adik-adik, ternyata yang tadi minta dibukain pintu itu adalah tukang antar paket. Jadi hari ini Lause dapat 2 paket nih. Siapa nih yang senang kalau ada tukang paket datang? Pasti rasanya mami-mami atau papi-papinya nih ya, yang suka belanja online seneng nih kalau dapat paket ya datang ke rumah. Lause juga seneng ya ada paket datang ke rumah. Tapi adik-adik, paket ini, 2 paket ini datang bukan Lause belanja. Lihat nih tulisannya apa. Iya, ini adalah hadiah. Ini ada 2 hadiah untuk Lause. Jadi adik-adik, ceritanya nih beberapa waktu lalu Lause ikutan kuis di Instagram. Terus Lause menang. Dapat 2 hadiah. Nah adik-adik penasaran gak isi hadiah-hadiah ini apa? Kalau gitu yuk kita unboxing sama-sama ya. Nah adik-adik sekarang lihat nih ada 2 hadiah. Satu yang besar dan yang kecil. Tapi adik-adik kalau dilihat-lihat nih, Lause juga tidak tahu nih hadiahnya apa nih. Tapi kalau dilihat-lihat menurut adik-adik hadiahnya lebih bagus yang mana ya? Hadiah yang lebih bagus yang di kotak besar atau yang di kotak kecil ya? Kalau dari beratnya sih ini ringan sekali. Ini juga sih, tapi sedikit lebih berat daripada yang ini. Jadi kira-kira bagusan yang mana? Kalau lihat dari ukuran, ini lebih besar. Dari beratnya, ini juga lebih berat ya. Pasti ini yang lebih bagus. Ya enggak? Lihat ukurannya, isinya lebih berat, pasti ini lebih bagus. Setuju nggak adik-adik? Tapi daripada kita nebak-nebak, mending langsung kita buka sekarang aja ya. Nah, Lause buka dulu yang lebih besar. Lause yakin ini pasti lebih bagus karena lebih besar. Pasti isinya lebih keren daripada yang kecil. Ya enggak? Yuk kita sekarang periksa ya. Ya sudah Lause buka. Nah sekarang kita langsung lihat ya isinya apa. Lihat. Wah, Lause dapat bantal leher. Wah, bagus ya ini ya. Bantal leher buat Lause bobo di mobil nih ya kalau pergi jauh-jauh ya. Gak jelek ya. Bagus juga kok, warnanya kuning. Bantalnya tebal, empuk, lembut. Bagus. Nah, ini hadiah yang di kotak besar. Wah, Lause suka nih. Lause masukin lagi ya.
Lause geser ya. Terus ini hadiahnya isinya apa ya? Kecil pasti. Mungkin hadiahnya cuma permen kali ya. Atau hadiahnya menurut adik-adik apa? Oh, atau gantungan kunci ya. Biasanya yang murah-murah isinya. Pasti nggak lebih bagus dari hadiah bantal tadi, bukan? Lebih kecil, mana mungkin bisa ada yang lebih bagus dari bantal tadi? Ya nggak? Kita langsung cek aja ya isinya ya. Sudah terbuka. Sekarang kita lihat ya isinya apa. Isinya, adik-adik, isinya ini kertas. Tapi adik-adik tahu gak ini kertas apa? Tada! Ini tiket ke Disneyland. Wah, Lause senang sekali. Wah, ternyata di hadiah yang kecil ini, di kotak yang kecil ini ada hadiah yang, wah, ini luar biasa sekali. Lihat tulisannya, your ticket to Disneyland. Wow, adik-adik, Lause tidak percaya. Wah, adik-adik, ternyata tidak selalu ya kotak yang lebih besar itu isinya lebih bagus. Betul tidak? Coba adik-adik kalau bandingin harganya bantal leher ini dengan harga tiket ke Disneyland, mana yang lebih mahal? Bantal atau tiket? Ya tiket ya adik-adik. Meskipun ini cuma selembar kertas, tapi harganya jauh lebih mahal. Lebih seru main di Disneyland. Meskipun ini berguna sih ya, nggak jelek juga, bahannya bagus, Lause juga suka warnanya. Tapi ternyata di dalam kotak yang kecil ini bisa ada hadiah yang berharga. Nah adik-adik, ternyata tebakan Lause salah ya. Ternyata yang bungkusnya besar tidak selalu isinya lebih baik ya. Hari ini Lause jadi belajar deh, kalau ternyata kita tidak bisa menilai segala sesuatu hanya dari bungkus luarnya saja ya. Ternyata isinya bisa berbeda ya. Wah adik-adik, Lause jadi keingetan nih sama satu cerita firman Tuhan. Jadi ingat nggak minggu lalu kita dengar cerita tentang Samuel ya. Minggu lalu itu kita dengar cerita waktu Samuel masih kecil. Nah hari ini ceritanya Samuelnya sudah besar, sudah dewasa, sudah tua. Nah adik-adik, waktu Samuel sudah dewasa, ada seorang raja. Raja ini bernama Saul. Siapa namanya? Saul. Nah adik-adik, Raja Saul ini awalnya adalah raja yang dipilih Tuhan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Raja Saul ternyata menjadi semakin jahat. Nah, jadi Tuhan tidak mau lagi Saul menjadi raja. Nah, kalau Saul tidak jadi raja lagi, siapa dong yang jadi raja Israel? Nah, adik-adik, makanya Tuhan menyuruh Samuel untuk mencari raja itu, mencari calon raja untuk Israel. Lalu Samuel bertanya sama Tuhan, lalu saya harus cari kemana Tuhan? Lalu Tuhan bilang, sekarang kamu pergi ke Bethlehem. Pergi ke kota Bethlehem dan cari seorang bapak yang namanya Isai. Siapa nama bapaknya? Isai. Ya. Nah adik-adik, Tuhan bilang, Isai ini punya 8 anak laki-laki. Nah dari 8 anak laki-laki ini, 1 di antaranya akan menjadi raja. Nah adik-adik, setelah mendengar itu Samuel kemudian pergi. Pergi kemana? Ke kota Bethlehem. Nah adik-adik, sampai di kota Bethlehem, kemudian Samuel ketemu deh
sama Bapak Isai. Nah, adik-adik, waktu ketemu sama Bapak Isai, kemudian Samuel minta, kumpulkan semua anak-anak kamu. Tuhan mau mencari raja, ya, dari antara anak-anak kamu. Jadi saya mau lihat yang mana aja anak-anakmu itu dan yang mana yang bakal menjadi raja. Nah, adik-adik, sekarang Lause mau tanya nih, kalau adik-adik pikir-pikir, kira-kira orang yang cocok untuk jadi raja itu harus seperti apa penampilannya? Coba, orang cocok jadi raja itu penampilannya harus seperti apa? Tinggi ya badannya, betul nggak? Ya, orang jadi raja penampilannya harus gagah, ya, badannya tinggi, besar, kuat, betul ya? Nah, lalu juga apalagi ya? Oh, bisa juga wajahnya tampan. Wah, kalau wajahnya tampan seperti Lause, mungkinnya tampannya nih. Wah, kalau wajahnya tampan seperti artis, mungkin rakyat juga senang. Ya enggak? Rakyat jadi hormat karena lihat rajanya tampan. Nah, adik-adik, kalau orangnya sudah kuat, gagah, tinggi, besar, dan wajahnya tampan, bagus bukan untuk jadi raja ya? Bagus. Tapi adik-adik, apakah itu yang Tuhan mau? Apakah ternyata yang seperti itu yang Tuhan cari? Nah, adik-adik, sekarang Lause mau bacain satu ayat dari Alkitab ya. Lause mau kasih lihat siapa sih yang Tuhan pilih. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, adik-adik, jadi nih, siapa yang Tuhan pilih? Daud.
Adik-adik di cerita tadi Bapak Isai kasih lihat 7 anaknya yang besar-besar. Ya, yang tinggi, gagah, tampan. Dikasih lihat ke Nabi Samuel. Tapi siapa yang Tuhan pilih? Tidak ada. Yang ternyata Tuhan pilih adalah anak bungsunya, anak yang paling kecil, yaitu Daud. Daud disebutkan dia wajahnya masih kemerah-merahan. Artinya adik-adik, dia masih imut sekali, ya, masih lucu sekali. Meskipun bukan seperti masih bayi sekali ya, tapi sudah remaja, tapi badannya masih kecil ya, mukanya masih lucu ya, imut sekali. Tidak seperti kakak-kakaknya. Kakaknya tinggi, besar, gagah. Tapi Daud begitu lucu. Tapi ternyata itu yang Tuhan pilih. Tuhan tidak pilih yang terlihat galak. Tuhan tidak pilih yang gagah, wajahnya berani. Tidak. Tuhan pilih Daud justru yang tubuhnya mungkin tidak orang pikir ini bakal jadi raja. Adik-adik, kalau semua aja kita belajar satu ayat dari 1 Samuel 16 ayat 7c. Tuhan melihat hati. Yuk ikuti sama-sama ya, ayatnya pendek. 1 Samuel 16 ayat 7c. Tuhan melihat hati. Sekali lagi ya. 1 Samuel 16 ayat 7c. Tuhan melihat hati. Nah adik-adik, meskipun Daud secara penampilan, badannya, wajahnya tidak seperti seorang raja, tapi yang Tuhan lihat adalah hati Daud. Daud sayang sama Tuhan, Daud adalah anak yang baik, itu yang Tuhan lihat. Nah adik-adik, begitupun juga dengan kita loh. Kita semua ini anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Tidak peduli bagaimana rupa kita. Mungkin adik-adik setiap kita punya warna kulit yang berbeda-beda ya. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya kuning, dan bermacam-macam. Ada yang badannya besar, ada yang badannya kurus, ada yang tinggi, ada yang masih kecil, pendek. Lause juga tuh, badan Lause pendek, badan Lause kurus. Tapi adik-adik, Tuhan tetap sayang kita. Bagaimanapun penampilan kita, ya. Mau kita juga kaya atau miskin, mau kita selalu ranking 1 atau kita biasa-biasa saja, Tuhan tetap sayang kita. Ya, karena apa tadi, sama-sama ulang ayat tadi, Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan sayang sama kita. Kita semua tidak memandang rupa, tidak memandang tubuh kita. Jadi adik-adik, jangan bersedih kalau ternyata mungkin adik-adik punya teman yang lebih tinggi dari adik-adik, atau ada teman yang lebih kuat daripada adik-adik, atau nih mungkin ada teman yang mengejek adik-adik, bilang, ih kamu jelek, ih kamu kurus, atau mengejek kita dengan sebutan-sebutan lain. Nah adik-adik, jangan sedih dan tidak usah didengarkan. Sebab yang penting, kata Tuhan, kita ini berharga. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Nah adik-adik, kalau saya jadi ingat nih sama satu lagu yang judulnya Ku Istimewa. Nah adik-adik, langsung sekarang kita semua bangkit berdiri. Langsung pengen kita nyanyikan lagu ini ya, Ku Istimewa. Yuk adik-adik, ikuti gerakan Lause, kita menaikkan pujian ini. Dunia boleh katakan apa saja, tapi kita hanya dengar apa kata Tuhan. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh
Ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Betul ya adik-adik, setiap kita berharga di mata Tuhan. Sekali lagi ya, ikuti gerakan Lause. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Betul ya adik-adik, setiap kita berharga. Meski kita semua berbeda-beda, tidak ada yang sempurna, betul? Tapi Tuhan yang menciptakan kita, Dia memandang kita berharga. Sekali lagi ya, kita katakan, ku istimewa. Istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Betul ya adik-adik, kita semua istimewa. Silakan duduk lagi adik-adik. Nah adik-adik, yuk kita bersyukur ya, hari ini kita boleh sama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan yang memberitahu kita kalau kita semua berharga, kita semua istimewa, ya, tidak memandang rupa karena Tuhan melihat hati. Nah adik-adik, yuk kita sekarang berdoa ya. Duduk yang baik, kita tenangkan hati, kita mau mengucap syukur sama Tuhan ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lause Bobby berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan menjadikan kami istimewa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita selesai, ada 2 pengumuman yang mau Lause kasih lihat ya. Nah adik-adik juga boleh panggil orang tua adik-adik supaya bisa lihat pengumuman ini, supaya jangan sampai terlewat ya. Yuk langsung dilihat nih, ada 2 pengumuman. Check it out. Para orang tua dan adik-adik sekolah minggu, pada tanggal 29 November kita akan memasuki masa Advent. Apa itu masa Advent? Advent adalah waktu 4 minggu sebelum Natal. Dan selama waktu itu umat Kristen bersama mempersiapkan hati untuk menyambut Natal. Oleh karena itu, untuk menunjang masa Advent ini bagi anak-anak, Sekolah Minggu GKY Medan menyiapkan paket aktivitas anak spesial Advent sampai Natal.
Dalam paket ini berisi berbagai kreativitas dan aktivitas untuk bisa anak-anak lakukan guna mempersiapkan hati menyambut Natal. Untuk pengambilan paket aktivitas anak ini, orang tua dapat terlebih dahulu mendaftarkan nama anak ke nomor WhatsApp Lause yang tertera di layar dari tanggal 15 sampai 23 November 2020. Dan paket aktivitas anak dapat diambil di antara tanggal 24 sampai 28 November di gereja pada jam kantor. Untuk informasi lengkap, Anda dapat mengunjungi Instagram @smgkymmedan atau ikuti update di grup WhatsApp info SMGKY Medan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, jadi itu tadi 2 pengumumannya ya. Jadi minggu depan kita sudah memasuki Advent ya adik-adik. Jadi kita akan menyambut Natal. 1 bulan lagi kita akan menyambut Natal. Jadi kita sama-sama siapkan hati. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Minta orang tuanya kalau belum daftar untuk dapat paket aktivitas spesial Advent Natal ini. Isinya ada berbagai aktivitas yang bisa adik-adik kerjakan di hari Minggu, dan juga ada aktivitas yang bisa adik-adik kerjakan di sepanjang hari, di setiap hari sampai Natal nanti. Oke ya adik-adik. Jadi sampai di sini saja adik-adik pertemuan kita. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, terus rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.